Judulnya Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo dan Menolak Anies. Nah, di sana saya jelaskan ada 9 strategi 10 sempurna yang dilakukan untuk menjaga upaya pemenangan Pilpres 2024 dengan cara-cara yang sebenarnya bisa dianggap bertentangan dengan konstitusi karena harusnya presiden itu adalah wasit yang netral. Dua di antara 9 strategi yang saya sebut itu adalah satu, menjaga komposisi hakim konstitusi agar kalaupun 9 itu ada 5 yang sejalan dengan strategi pemenangan. Jadi kalau 9 hakim konstitusi minimal 5 itu sejalan dengan strategi Pilpres Presiden Jokowi. Yang kedua adalah memanfaatkan kasus-kasus hukum sebagai alat tawar. Instrumen hukum digunakan untuk menjadi penentu koalisi dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ada penyanderaan terhadap kasus-kasus, termasuk di KPK. Nah, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dalam hal ini adalah Firly CS dari harusnya berakhir nanti Desember 2023 ditambah 1 tahun menjadi Desember 2024 itu mengkonfirmasi dua strategi itu. Jadi ada 5 hakim yang komposisinya menyetujui putusan MK yang ajaib ini dan 4 hakim yang melakukan dissenting opinion. Saya khawatir inilah komposisi selanjutnya. Bisa jadi ini pula komposisi dalam putusan-putusan politis, bisnis, strategis lainnya yang akan dikeluarkan MK. Yang kedua, kenapa ini berkait dengan Pilpres 2024? Karena tadi strategi menyandera kasus sudah menjadi rahasia umum bahwa di KPK ada dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan kawan koalisi dan lawan oposisi. Sehingga jika tidak dijaga komposisi atau keberlanjutan pimpinan KPK, kalau nanti ada pergantian, maka belum tentu pimpinan KPK yang baru sejalan dengan strategi merangkul kawan koalisi dan memukul lawan oposisi itu. Disitulah letak logika koruptifnya, manipulatifnya, memperpanjang Firly Bahuri dan kawan-kawan. Karena dari segi etika ini kan sebenarnya bermasalah. Dari awal ada proses di KPK yang menjatuhkan sebenarnya pelanggaran etika berat kepada ketua dan kepada Firly pada saat itu. Walaupun belum sempat dieksekusi karena terlanjur ditarik ke institusi asalnya. Dan pada saat proses seleksi sudah dikirimkan surat resmi dari KPK adanya soalan etika ini. Nah, sekarang pun banyak laporan-laporan pelanggaran etika. Ada masalah penggunaan helikopter, ada dugaan pembocoran dokumen rahasia, yang juga kami termasuk pelapornya di Dewan Pengawas. Menjadi kontroversial, orang yang secara etika dipersoalkan justru mendapat perpanjangan. Ada apa? Itulah sebabnya saya mengatakan ini sekali lagi mengkonfirmasi perpanjangan 1 tahun ini bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Apalagi alasan-alasan juridisnya mudah dipatahkan. Misalnya dikatakan ya 4 menjadi 5 tahun itu agar sama dengan yang lain. Hari ini saya membaca pernyataan mantan hakim Dewa Palguna. Pada saat bicara angka, MK itu biasanya selalu mengatakan itu open legal policy. Kenapa 4 menjadi inkonstitusional, 5 menjadi konstitusional? Di mana argumentasinya? Kenapa menjadi angka 1 menjadi halal, angka 5 menjadi halal, angka 4 menjadi haram?